Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarspati, kelas 11 MIPA 2. Saya akan di sini menjelaskan tentang faktor persebaran flora dan fauna. Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang cukup besar. Keanekaragaman flora dan fauna tidak lepas dari kondisi geologi. Indonesia pada zaman Pleistosen, keberagaman flora dan fauna tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Persebaran flora dan fauna dipengaruhi oleh beberapa hal seperti iklim, tanah, bentuk muka bumi, dan faktor dari makhluk hidup lainnya. Faktor persebaran flora dipengaruhi oleh iklim, klimatik, edatif tanah, fisiografi, relief, dan manusia. Iklim adalah kebahasaan dan karakter cuaca yang terjadi suatu tempat atau daerah kurang waktu yang menjadi acuan iklim. Rata-rata berdurasi 30 tahun seperti unsur penyusun iklim. Sama dengan cuaca di pembentukan iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak garis lintang, kelereng, tinggian jarak dari informasi tentang kondisi arus air laut. Setiap daerah memiliki iklim yang berbeda. Jenis iklim pada setiap daerah sangat dipengaruhi oleh garis lintang. Faktor klimatik adalah faktor yang disebabkan oleh iklim, faktor yang sangat dipengaruhi persebaran flora dan fauna. Putih hal ini dikarenakan iklim memiliki cakupan terhadap suhu udara, kelompok kelembaban udara, angin, dan curah hujan yang penting bagi kehidupan mereka. 3. Faktor edatif tanah. Jenis tanah erat kaitannya dengan kesuburan tanah di tempat yang bersangkutan. Jenis tanah ini berbagi tempat berbeda-beda, tergantung kepada faktor bahan asal tanah, iklim, serta vegetasi. Hal ini menyebabkan tingkat kesuburan di berbagai tempat juga berbeda sehingga terjadi penyebab flora dan fauna di seluruh dunia. 4. Fisiografi adalah satu bagian permukaan bumi yang memiliki ciri-ciri topografi, struktur, karakteristik fisik, dan sejarah geologi dan geomorfologi yang berbeda dengan satuan lainnya. Satuan fisiografi mengintegrasikan berbagai unsur seperti jenis batuan, jenis tanah, iklim. Adapun contoh fauna di Indonesia yaitu gajah, mamalia, badak bercula satu, monyet. 1. Gajah merupakan hewan herbivora yang dapat ditemukan di berbagai habitat seperti sabana, hutan, gurun, dan rawa-rawa. Mereka cenderung berada di dekat air suci. Gajah diangkat sebagai spesies penting karena dampaknya terhadap lingkungan. 2. Mamalia adalah kelas hewan vertebrata yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya, adanya rambut dan tubuh yang eksoter atau berdarah panas. 3. Badak Jawa atau badak bercula satu kecil adalah anggota famili Rhinoceratidae dan satu dari 5 badak yang masih ada. Badak masih termasuk ke dalam genus yang sama dengan badak India dan memiliki kulit yang menyerupai baju bajak. Badak ini memiliki panjang 3,1-3,2 m dan tinggi 1,4 sampai 1,7 m. Nomor 4. Monyet adalah istilah untuk semua anggota primata yang bukan proximia atau kerabat yang tinggal di dunia lama maupun dunia baru. Hingga saat ini dikenal 264 jenis monyet yang hidup di dunia, tidak seperti kera monyet biasanya dan lebih kecil. Adapun flora di dunia yaitu taiga, tundra, gurun, padang rumput. 1. Taiga merupakan hutan pohon pinus yang daunnya seperti jarum. Pohon-pohon yang terdapat di hutan taiga misalnya konifera, terutama pohon betula dan juniperus. Kawasan ini merupakan bioma yang hanya terdiri dari satu spesies pohon. 2. Tundra adalah suatu bioma
Tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Oleh karena itu, daerah ini disebut daerah tanpa pohon tundra. Terdapat di wilayah bumi sebelah utara, juga ditemukan di dekat Antartika, terdapat di puncak pegunungan yang tinggi. Nomor 3. Gurun padang gurun atau padang pasir merupakan suatu daerah yang menerima curah hujan yang sedikit kurang dari 250 mm per tahun. Gurun dianggap memiliki kemampuan kecil untuk mendukung kehidupan. Nomor 4. Padang rumput merupakan habitat terbuka, ladang atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman berkayu lainnya. Padang rumput menarik banyak satwa liar dan mendukung flora dan fauna yang tidak dapat berkembang di habitat lain. Keanekaragaman hayati. Manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia dan lingkungan antara lain meningkatkan produktivitas ekosistem masing-masing spesies. Keanekaragaman spesies yang besar menjamin keberlanjutan alam untuk mendukung semua bentuk kehidupan ekosistem. Berikut beberapa manfaat keanekaragaman hayati yang bisa didapatkan. Terjaganya ekosistem, ketersediaan sumber daya air yang cukup, pembentukan dan pelindungan tanah, penyimpanan dan daur ulang, nutrisi sumber daya biologis, menyediakan sumber makanan yang menyediakan sumber daya obat, menyediakan produk kayu manfaat sosial. Konservasi flora dan fauna. Konservasi flora dan fauna dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memelihara, melindungi, dan melestarikan flora fauna beserta ekosistem tempat tinggalnya. 5. Konservasi flora dan fauna yaitu suatu margasatwa. Suaka margasatwa merupakan tempat penangkaran untuk menangkap fauna yang hampir punah di Indonesia. Ada beberapa jenis hewan yang dilindungi, contohnya harimau, komodo, tapir, orangutan, dan sebagainya. 2. Cagar alam merupakan suatu tempat yang melindungi baik flora maupun fauna. Cagar alam dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan di masa kini dan masa yang akan datang. Contoh, cagar alam Ujung Kulon, cagar alam Wai, Kampas, dan sebagainya. 3. Perlindungan hutan. Pelindung hutan adalah salah satu upaya perlindungan yang diberikan kepada hutan. Hal ini dilakukan untuk menjaga hutan dari kerusakan yang diakibatkan oleh tangan jahil manusia, contohnya hutan lindung, hutan wisata. Keempat, taman laut. Taman laut adalah suatu komunitas laut yang dilindungi oleh undang-undang sebagai upaya diperlindungan kelestariannya. Upaya ini berbentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman laut, takabonerate, dan sebagainya. Kelima, kebun binatang atau kebun raya adalah suatu perlindungan terhadap lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dan objek wisata yang memiliki koleksi flora dan fauna yang masih hidup, contohnya Taman Kebun Raya Bogor, Kebun Binatang Yogyakarta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.